Assalamualaikum Ananda semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang luas dan keliling segi empat. Ananda semua, tahukah kalian sebagian besar dari rumah kita itu adalah berbentuk segi empat? Contohnya adalah dinding. Ketika kita ingin mengecat dinding, maka kita harus tahu berapa banyak cat yang dibutuhkan. Bagaimana cara menentukan cat yang dibutuhkan? Nah, kita harus menghitung dahulu berapa luas dinding yang akan kita cat. Atau, jika kita ingin membuat pagar di sekeliling rumah, maka kita harus tahu berapakah keliling daerah dari rumah kita. Nah, agar kita semakin paham tentang luas daerah dan keliling segi empat, yuk kita pelajari bersama-sama keliling dan luas segi empat. Keliling didefinisikan sebagai jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi suatu bangun datar. Sementara, luas bangun datar didefinisikan sebagai suatu daerah tertutup yang dibatasi oleh sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Luas dan keliling segi empat. Yang pertama, persegi. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut ini. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jika panjang sisi dinyatakan dengan S seperti ini, maka luasnya adalah sisi dikali sisi. Atau kita tulis S kuadrat atau S pangkat 2. Lalu, bagaimana dengan kelilingnya? Keliling adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi suatu bangun. Maka, keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Maka, sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Sama dengan 4 dikali S. Selanjutnya, persegi panjang. Perhatikan persegi panjang ABCD berikut ini. Persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi CD. Dan sisi AD sejajar dan sama panjang dengan sisi BC. Nah, jika panjang AB sama dengan P, maka panjang CD juga sama dengan P. Dan jika panjang AD sama dengan L, maka panjang BC juga sama dengan L. Sehingga rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Dan rumus kelilingnya adalah jumlah panjang sisi-sisi yang dibatasi persegi panjang, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. Sama dengan 2P ditambah L. Selanjutnya, jajar genjang. Perhatikan jajar genjang ABCD. Jajar genjang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dan sama panjang sisi CD. Sisi AD sejajar dan sama panjang sisi BC. Jika panjang sisi AB sama dengan A, maka panjang sisi CD sama dengan A. Jika panjang sisi BC sama dengan B, maka panjang AD juga sama dengan B. Nah, untuk mencari luas jajar genjang, bangun jajar genjang dipotong sebagian, yaitu berupa segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini dipotong dan potongan segitiga tersebut digeser ke sisi kanan sehingga bangun jajar genjang menjadi bangun persegi panjang. Dengan mengamati gambar bahwa luas daerah jajar genjang dengan panjang alas sama dengan A dan tinggi sama dengan T sama dengan luas daerah persegi panjang. Di mana rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Maka, luas jajar genjang itu sama dengan alas dikali tinggi. Dan, bagaimana dengan kelilingnya? Keliling adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi suatu bangun. Maka, keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Sama dengan A ditambah B
ditambah A ditambah B sama dengan 2 dikali A ditambah B. Selanjutnya, trapesium. Perhatikan trapesium ABCD. Trapesium adalah segi empat yang memiliki paling sedikit satu pasang sisi yang sejajar. Dan pada gambar ini, sisi AB sejajar dengan sisi CD. Nah, misal panjang AB itu sama dengan A, panjang CD sama dengan B, panjang CB sama dengan C, dan panjang AD sama dengan D. Untuk mencari luas trapesium, sebuah trapesium digandakan menjadi 2 buah trapesium. Kemudian disusun sedemikian sehingga membentuk jajar genjang. Nah, maka luas trapesium dengan panjang sisi sejajar A ditambah B, serta tinggi T sama dengan alas A ditambah B dikali T dibagi 2. Nah, karena ini merupakan jajar genjang dengan alasnya A ditambah B, kemudian dikalikan dengan tingginya, lalu dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena di sini trapesiumnya ada 2. Yang kita cari adalah salah satu trapesium atau salah satu luas trapesium. Sehingga rumus luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, maka kelilingnya sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Selanjutnya, luas dan keliling belah ketupat. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD. Belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Misalkan, panjang sisi dinyatakan dengan S. Untuk mencari luas belah ketupat terdiri atas 4 bagian yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian, disusun sedemikian sehingga membentuk persegi panjang. Dengan melihat ilustrasi gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa luas daerah belah ketupat dengan diagonal 1 dan diagonal 2 pada bentuk persegi panjang ini merupakan diagonal 2, dan yang ini setengah dari diagonal 1. Maka luasnya sama dengan diagonal 1 dibagi 2 dikali diagonal 2 atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk kelilingnya, sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi. Selanjutnya, luas dan keliling layang-layang. Perhatikan layang-layang ABCD. Layang-layang mempunyai sifat sepasang-sepasang sisi yang sama panjang. Nah, jika sisi AB sama dengan A, maka sisi AD sama dengan A. Kemudian, jika sisi BC sama dengan B, maka sisi CD sama dengan B. Untuk mencari luas layang-layang, layang-layang terdiri atas 4 bagian yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian disusun sedemikian sehingga membentuk persegi panjang. Nah, seperti ini. Dengan melihat ilustrasi gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa luas layang-layang dengan panjang diagonal 1 dan diagonal 2. Maka luasnya sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk kelilingnya, kita jumlahkan panjang sisi-sisi yang membatasi layang-layang. Nah, kelilingnya sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Perhatikan contoh soal berikut. Daerah yang diarsir merupakan daerah sketsa lahan yang ditanami rumput. Hitunglah luas lahan yang ditanami rumput tersebut. Jika kita perhatikan, luas daerah yang diarsir dapat ditentukan dengan mengurangkan luas daerah trapesium dengan luas persegi panjang. Salah satu alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita akan mencari panjang salah satu sisi sejajar trapesium. Ibu akan gambarkan kembali trapesiumnya dengan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. Terlihat ya bahwa salah satu panjang sisi trapesium belum diketahui.
Dengan bantuan segitiga siku-siku, kita akan mencari panjang sisi AD. Masihkah ingat? Kalian bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegak lurus. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 50 kuadrat sama dengan AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah BC kuadrat. 50 kuadrat sama dengan 2500 sama dengan 40 kuadrat sama dengan 1600 ditambah BC kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 2500 dikurangi 1600. BC kuadrat sama dengan 900. Maka BC sama dengan akar 900. BC sama dengan 30 meter. Panjang AD sama dengan panjang BE. Maka panjang AD sama dengan 75 dikurangi 30 meter. Sama dengan 45 meter. Jadi, luas trapesium sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali 45 ditambah 75 dikali 40. Sama dengan setengah dikali 120 dikali 40. Sama dengan 2400 meter persegi. Dan luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Perhatikan daerah yang tidak diarsir. Panjangnya adalah 25 meter dan lebarnya adalah 20 meter. Maka 25 dikali 20 sama dengan 500 meter persegi. Jadi, luas daerah yang diarsir sama dengan luas trapesium dikurangi luas persegi panjang. Sama dengan 2400 meter persegi dikurangi 500 meter persegi. Sama dengan 1900 meter persegi. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Ingatlah agar kalian tetap giat berlatih. Karena dengan berlatih, kalian akan semakin terampil dalam menyelesaikan soal matematika. Tetap semangat dalam belajar matematika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.